yang ngebelain si Intan Nurliana. Katanya lihat nih bangsa lu sendiri aja ngaku salah segala macem. Hello. Perseteruan antara Indonesia dan Malaysia terjadi lagi nih guys. Ada seorang tiktokers wanita dari Malaysia yang berkunjung ke Jakarta dan membuat video di media sosial. Wanita ini buat heboh se-Indonesia karena membuat video ke tempat-tempat yang ada di Jakarta dan memberikan review pribadinya. Hampir semua review yang diberikan berunsur negatif. Gak terima sama pendapat si wanita, netizen Indonesia pun langsung ngebanjiri kolom komentar video wanita itu. Contohnya kayak gini nih guys. Kak, kalau kismin plus minim budget mending jangan ke pelosok Jakarta. Karena warung nasgor nggak bisa lu bilang restoran. Kalau lu ke Plaza City nggak mungkin tuh kotor kayak gitu, ucap Tintanton. Dan ada lagi nih, padahal ada GI sama PI, malah ke Tamrin City. Kelihatan banget kisminnya kocak. Dan yang satu lagi nih ada because you kismin, jadi nggak bisa makan dan shopping di tempat yang bagus di Jakarta. Dalam 3 hari aja, video itu udah ada 8 juta views dan viral. Menurut korang, cuman tuh? Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ini opini aku tentang review orang Malaysia terhadap Indonesia alias Jakarta. Pertama, bener-bener respon orang Indonesia itu nggak pernah mengecewakan ya. Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik balik. Aku sering banget nemu komentar orang Indonesia kalau lagi ngomongin India, apalagi makanannya, itu selalu dikomentarinya yang enggak-enggak. Dikomentarinnya tuh kayak orang India bau-bau lah, makanannya jorok-jorok lah, kaum perindavan lah, bla bla bla. Tapi giliran dikritik balik sama orang Malaysia malah ngomel-ngomel, mencak-mencak nggak terima. Maksudnya gimana tuh? Kan dia cuman kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Udah tahu dikritik soal kebersihannya, bukannya malah koreksi diri, kesadaran diri, tapi malah marah-marah ke orang yang komentar. Sebagai orang Indonesia yang pernah ke Malaysia, kebersihan di sini itu emang masih kurang dan masih perlu diperbaiki. Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakatnya. Jadi kalau emang dengar komentar dari turis bilang kebersihannya kurang, ya berarti sebagai masyarakat kita harus sadar diri dan berbenah. Oh, ternyata gitu ya kritik dari masyarakat luar negeri. Berarti gimana caranya ya supaya Indonesia bisa dinilai lebih baik lagi dan nggak kejadian kritikan kayak gini. Oh, berarti aku sebagai masyarakat Indonesia harus sadar diri, dimulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya mungkin. Ketiga, ini nggak etis banget sih ngata-ngatain orang yang mengkritik Indonesia sampai bawa-bawa soal kamu sih miskin. Itu nggak etis banget. Dia cuma mengkritik loh. Even kalau dikritik pun lo bisa bela diri lo sendiri, bela negara lo sendiri dengan kata-kata yang lebih baik, bukan dengan marah-marah apalagi ngata-ngatain balik. Itu sama sekali nggak mencerminkan atau tidak membuat nama Indonesia jadi baik gitu. Ini tuh bukan soal budget, tapi soal bagaimana kebersihan Indonesia. Seharusnya even bukan di tempat-tempat mahal sekalipun, di tempat-tempat di jalan raya biasa yang sering dikunjungi orang, itu harusnya juga udah bersih. Emangnya kalau mau akses bersih harus ke tempat-tempat yang mewah gitu, harus ke tempat-tempat yang mahal. Even orang-orang yang makan di pinggiran jalan Korea sekalipun, mereka nggak komplain soal kebersihannya. Mungkin ada 1-2 tempat yang nggak bersih, tapi menunjukkan bahwa jarang ada wisatawan yang protes soal kebersihan makanan pinggir jalan di Korea, menunjukkan bahwa Korea itu bagus sistemnya gitu, menjaga kebersihan untuk makanan-makanan yang ada di pinggir jalan sekalipun, nggak mesti harus di restoran yang mahal. Kesannya tuh kayak malah mengenaskan banget ya, kalau mau makanan bersih harus di tempat mahal gitu. Jadi kata aku, sebelum kalian malah bikin tambah malu Indonesia, mendingan sadar diri deh, introspeksi diri. Pemerintah juga harus introspeksi diri nih, kayak misalnya dimulai dari dinas kesehatan, bikin standar kualitas makanan yang baik even di pinggir jalan. Orang-orang yang bekerja di bagian kebersihan juga. Oh iya, terus nih ya, aku tanya sama temen aku yang pernah kuliah di Malaysia. Dia bilang sendiri orang Malaysia kalau nyebut kedai-kedai makanan tuh emang kadang-kadang restoran pakainya. Jadi stop deh kalian tuh ngata-ngatain, dia aja bilang warung pakai kata-kata restoran, itu cuman beda bahasa aja. Bisa nggak sih ngehargain bahasa orang lain? Apa susahnya mengakui kalau Jakarta tuh emang masih banyak yang perlu dibenahi, masih semerawut, masih kotor? Kalau orang Indonesia emang masih punya harga diri, lebih cerdas lagi dalam menanggapi kritikan dari orang. Kamu boleh counter pendapatnya, tapi jangan sampai menghina personalnya. Ngeri banget kakak mental health satu ini ya, konten-kontennya semuanya tentang mental health, tapi dia nge-stitch video si Kinzi sampai sengebentak-bentak itu dan sekeras itu. Nanti kalau mental Kinzi rusak gara-gara kakak kayak mana kak? Dan yang bikin aku bingung, kakak ini kan kontennya semua tentang mental health ya, harusnya kakak punya perspektif yang lebih bijak daripada yang lain menghadapi kasus si Intan gitu. Bahwa yang bikin orang-orang ke-trigger itu ya cara penyampaian Intan yang salah gitu. Kritikan dia itu disampaikan dengan cara yang
menghina. Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh, yang minus ini siapa sebenarnya? Yang orang mudeng ini siapa? Bebas lo orang mau kritik. Kita juga pasti introspeksi, kita akan memperbaiki. Tapi cara kritiknya juga harus dilihat dong, harus yang bener dong. Dia aja udah jelas-jelas mau menjatuhkan dan ngata-ngatain Jakarta. Ngasih rating pun sampai 0 persekian. Itu kritik atau apa? Kakak lah yang bahas tentang mental health. Kakak lah yang paling ngerti harusnya orang menyampaikan tuh seperti apa, cara penyampaiannya yang seperti apa. Kakak aja ngomong hina-hina, bilang SDM kita banyak yang minus. Yang minus ini siapa? Orang mudeng aku ini, orang mudeng. Kak Tasya, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia. Orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya. Cuman di sini apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke ya, untuk makanan selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Padahal nampak elok kan dalam gambar nih. Jangankan orang Indonesia yang marah, orang Malaysia pun marah. Lihat captionnya, lihat postingannya nggak sesuai. Ini bukan sekedar memberi sebuah kritikan, tapi memang udah masuk yang kayak mau menghina. Masa iya kita mau pergi liburan tapi kita nggak cari tahu dulu tempat liburan yang pengen kita pergi gitu loh. Memang sih sebuah kebersihan itu kita tidak bisa pandang dari kemewahannya gitu loh. Ada kok tempat-tempat makan yang di pinggir jalan yang biasa-biasa aja tapi bersih gitu loh. Ada kok restoran yang udah mahal-mahal tapi juga kotor. Tapi di sini kita bukan tentang kebersihannya, tapi di sini dia memberi kritikan, dia memberi rating tidak sesuai dengan gambar yang dia posting. Alasan kenapa orang Indonesia parah banget, kesel banget sama VT yang dari Mbak Malaysia itu, si Mbak Intan itu nge-rate seolah-olah Jakarta tuh semua seperti itu. Dia nge-rate 0 dari 10, 3 dari 10. Itu semua yang dia posting itu mencerminkan kota Jakarta. Gak ada salahnya lo traveler dan lo punya low budget, itu gak ada salahnya. Tapi di saat lo tahu budget lo kecil, lo lakukan survei yang kuat. Seperti gue juga sering kok minim budget untuk keluar negeri, kayak ke Bangkok, ke Malaysia. Tapi gue bener-bener survei kira-kira dengan budget gue segini, gue bagusnya kemana. Kalau misalnya dibilang bukannya malah jadi koreksi diri, malah dikatain low budget. Kalau koreksi diri sih sebenarnya itu kan di setiap negara itu pasti ada tempat kotor kayak gitu, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada tempat kotor kayak gitu. Oke, low budget, tapi Jakarta harus, walaupun low budget, mestinya Jakarta juga punya dong tempat bersih. Banyak kok, banyak. Ya, kan gue sempet bikin video untuk ngebales si Mbak Malaysia ini, video di Union, which is itu gue gak membandingkan karena gue tahu itu hal yang berbeda banget. Cuman lu menyamaratakan Jakarta seperti itu, ya udah, nih ada juga kok tempat yang fancy kayak gini kalau lo ada budget segini. Nah, besoknya gue upload juga video dimana lo bisa low budget
tapi tempatnya bagus. Itu malah ikonnya kota Jakarta di Bundaran HI. Cuman gue take down karena audio jelek banget. Di situ gue kasih tahu kalau di Bundaran HI, di jembatan Bundaran HI itu budget friendly banget. Gue nongkrong di situ beli kopi cuma 18.000 di Tomorrow Coffee sama tehnya juga enak banget. Itu 15.000 udah ukuran yang large. Sebenarnya ya kalau dia bener niat rating kota Jakarta, dia bisa hanya dengan di bawah 100.000 kamu bisa merasakan estetika kota Jakarta, ikonnya kota Jakarta. Ini paham gak sih kenapa Intan Nurliana tuh dirujak? Jangan speak up asal speak up aja, masalahnya dia itu tuh di captionnya aja tuh udah bilang Jakarta overrated. Dia seakan-akan kayak semua Jakarta tuh kayak gitu. Bikin caption kayak gitu yang ngegeneralisasi Indonesia aja tuh udah salah, Mbak. Kamu masa nggak bisa lihat di situnya? Terus lagi makanan rating 0 apa 000. Ya kan dia sendiri yang makannya di salah tempat. Maksudnya tuh poinnya nggak masuk sama kamu bilang tempat murah juga harus bersih. Lah masalahnya mau sebersih apa kalau seandainya di samping got, Mbak? Kan aneh nih, gara-gara Mbak ini speak up, gue tuh jadi banyak di-tag sama netizen Malaysia ya, yang ngebelain si Intan Nurliana. Katanya lihat nih bangsa lu sendiri aja ngaku salah segala macam. Hello, kalau memang neti Indonesia ini salah karena nganggep Intan ini jelek-jelekin, kenapa banyak influencer Malaysia juga yang bikin review yang sangat berseberangan dengan reviewnya si Intan? Jadi ada turis datang Indonesia terus ngerating Jakarta kayak seolah-olah Jakarta itu jelek, jorok, serabutan gitu bagi dia. Lu tahu nggak sih kalau mulut-mulut netizen Indonesia itu kayak gimana? Lu tahu nggak? Gue kasih tahu ya sama lu ya Intan, gue sebut aja namanya. Kalau semisalnya lu mau pergi ke negara orang lain, lu siapin budget yang besar, budget yang gede, biar lu tuh bisa berekspektasi tinggi. Sedangkan budget lu aja berapa, lu pengen berekspektasi tinggi. Yang lu datengin itu Tamrin, bukan PI, bukan Senayan City, bukan Plaza Senayan, bukan Plaza Indonesia. Jadi buat apa lu berekspektasi tinggi anjir? Yang kedua, lu bilang makanan kotor lah, nggak higienis atau segala macem bla 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 segala macem. Kalau lu mau makanan higienis, mau makanan yang bersih atau segala macem, lu pergi ke restoran mewah, lu pergi ke restoran yang bintang 5 tuh, baru lu bisa berekspektasi tinggi. Sedangkan yang lu makan aja warteg anjir. Yang ketiga, lu ngerating hotel, katanya hotelnya jorok lah, nggak bersih, ada tikus apa bla bla segala macem. Yang lu inepin hotel bintang berapa bro? Oyo atau apa? Kalau semisalnya lu mau berekspektasi tinggi, hotel itu bersih, higienis atau segala macem, lu pergi ke Kempinski, Grand Hyatt atau di Sudirman, lu cari yang hotel-hotel mewah. Makanya bro, kalau misalnya mau ke negara orang dan berekspektasi tinggi, bawa budget yang banyak. Jangan pergi ke warteg, jangan pergi ke Tamrin. Blok.